Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan mengupas tentang makna yang terkandung di dalam suratul Ma'un. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Karena itu disampaikan oleh beberapa ulama-ulama ahlul Quran bahwa surah ini disebutnya adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah pada titik letak kota Makkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membaca, kemudian kita pahami. Sekarang yang ingin kita tempuh. Sebab karena kita membaca kemudian kita paham isi kandungannya, baru akan muncul satu apresiasi dan penghayatan dari sebuah isi kandungan yang sudah kita pahami. Jadi bohong besar kalau ada orang yang mampu menghayati isi kandungan Al-Quran sebelumnya tidak membaca, kemudian tidak mempelajari dan memahaminya. Artinya adalah orang yang mampu menghayati isi kandungan Al-Quran sudah barang tentu pasti melewati tahapan yang pertama, yaitu membaca, kedua adalah memahaminya. Setelah adanya penghayatan, baru kemudian adalah pengamalannya. Setelah pengamalan baru sifatnya adalah dakwah, menyebarluaskan, mengedarkan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar dan lingkungan kita. Ini adalah 5 kewajiban umat Islam yang bertuhankan kepada Allah, bernabikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita pegang teguh 5 keharusan kita selaku umat Islam terhadap Al-Quran. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu historical background, yaitu adalah ketika Allah menyaksikan adanya beberapa kalangan orang-orang munafik di kota Makkah dengan satu ciri dan tanda serta perilaku mereka, yaitu adalah mereka apabila melakukan tindakan ibadah sholat secara bersama-sama, adanya dan terbangun gairah semangat melakukan ibadah sholat. Tapi ketika sudah dalam keadaan bersendiri, tidak ada orang samping kanan, tidak ada orang samping kiri, maka turunlah itu rasa semangat, bahkan mampunya ia meninggalkan ibadah sholat. Padahal ibadah sholat ketika itu sudah diwajibkan oleh Allah. Turunnya syariat Islam untuk soal ibadah sholat ketika itu di hadapan mereka adalah sesuatu yang apabila kita harus semangat pada saat hanya sekedar bersama-sama saja dilihat orang banyak. Historical background ini pada surah Al-Ma'un disebabkan karena Abu Sufyan ketika beliau sedang melakukan penyembelihan, memotong hewan untanya, kemudian berdatangan beberapa kalangan anak-anak yatim di sekitar rumah Abu Sufyan untuk meminta hasil daging yang sudah terpotong atau tersembelih pada hewan unta tersebut.
Kemudian apa yang terjadi? Abu Sufyan akhirnya menghardik anak yatim, memarahinya, membentaknya, pergi kau sana, sungguh engkau tidak memiliki bagian sedikit pun pada potongan daging hewan untaku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menyampaikan ini ayat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang tersifati pada sifat tersebut Allah nyatakan dengan pendusta agama, pembohong agama. Kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa mereka? Orang-orang yang mendustakan agamanya. Masya Allah, ini satu centilan dijewer kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat yang pertama. Sebelum Allah lanjut pada ayat-ayat selanjutnya, Allah berikan satu shock terapi lebih awal kepada kita. Loh, ada toh kelompok, golongan, komunitas yang Allah katakan pendusta agama. Mereka memiliki anutan, mereka memiliki kepercayaan, mereka memiliki satu keyakinan, tapi dalam keyakinan tersebut disebut pendusta keyakinan. Siapa mereka? Datanglah uraian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya. Fadzalika. Dzalika ini disebut adalah satu penggunaan kata untuk menunjukkan isyarat yang jauh. Dzalika. Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pertama. Fadzalikal yad'ul yatim, menelantarkan anak-anak yatim. Umum ini, bagaimana sifat orang menelantarkan anak-anak yatim? Seperti pada asbabun nuzul yang tadi sudah saya utarakan, bahwa orang-orang yang menelantarkan anak yatim, salah satu diantaranya adalah perilaku mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak yatim. Kalau ada di antara kita yang masih melihat dan bahkan kita sendiri merasakan adanya anak-anak yatim di sekitar kita, lalu kemudian seolah-olah kita bergelap mata, kita tutup mata kita, seolah-olah kita sumpel ini, kita punya kedua lubang telinga kita dengan dua jari telunjuk kita tidak mau membuka hatinya. Awas, barangkali kehidupan kita masuk dalam kategori yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang melantarkan anak-anak yatim. Punya hati tapi tak memiliki nurani. Mereka bahkan lebih sesat. Mereka bahkan lebih parah kehidupannya ketimbang hewan ternak. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat pendusta agama yang diurai oleh Allah. Baru masuk ayat yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Paling tidak kalau kita tak mampu langsung, secara langsung, sekali lagi saya landaskan, kalaupun kita tidak mampu secara langsung dengan uang ekonomi yang kita miliki, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang miskin, mereka yang fakir, mereka yang du'afa, mereka yang lemah dalam soal ekonomi dan keuangannya, paling tidak adalah hanya sekedar mengajak dan menganjurkan orang. Bagi yang memiliki, yuk kita bantu saudara kita mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi paling tidak kalau memang sama-sama kita miskin pun, bersuaralah Anda untuk membantu saudaramu yang butuh dengan bantuanmu. Karena bersedekah, berinfak tidak menunggu keadaan kita kaya. La haula wala quwwata illa billah. Ayat selanjutnya, fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang sholat. Ternyata dalam uraian dan pembinaan yang diberikan oleh orang tua saya, bahwa orang yang memberi, orang yang berbuat baik di luar sholatnya sangatlah menentukan dengan kualitas ibadah sholatnya. Artinya adalah as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu
bermakna doa. Doa ini terdapat banyak di dalam ucapan-ucapan seseorang yang melakukan ibadah sholat. Nah, sejatinya sholat itu sendiri adalah ya'tuna biha bihuquqiha. Wajib setiap orang yang melakukan, menindakkan dirinya untuk menyembah Allah melalui jalur ibadah sholatnya, harus membawa nilai-nilai di dalam sholat, kemudian ia terapkan di luar sholat. Sungguh yang namanya sholat itu banyak manfaat dan fungsinya. Paling tidak orang yang sholat itu pasti di dalam sholatnya dia ingat Allah, di luar sholatnya dia selalu diberikan arahan oleh Allah untuk senantiasa zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk senantiasa mengingatku. Artinya apa? Lepas kau salam, kau keluar dari wilayah sholat, kau pasti akan terus ingatku. Jadi kalau orang sudah betul-betul sholatnya, maaf, Allah itu bukan hanya ada pada saat dia masuk ke dalam masjid. Dia keluar dari masjid, dia ada di dalam rumah tangganya, bahkan dia ada di kantornya pun selalu ingat dengan Allah. Fungsi yang lainnya adalah sholat itu memberikan satu tameng dan benteng, penguat agar orang tidak berbuat fahsya wal munkar, berbuat kekejian dan kemunkaran. Karena itu orang yang apabila sudah melakukan ibadah sholat, sungguh sholat yang baik itu pasti akan menuntun seseorang yang melakukan sholat, dia punya perilaku yang terarah, ucapannya senantiasa terkendali, pandangannya ia tidak jatuhkan pada pandangan yang haram. Itu adalah sejatinya orang yang melakukan ibadah sholat. Datanglah keterangan Allah, yaitu pada ayat selanjutnya, alladzina hum. Sabar dulu hambaku, jangan gegabah menilai sesuatu, kata Allah. Anda punya sholat yang kau persembahkan kepadaku sungguh baik, tapi maaf, ketika engkau kembali setelah salam dari sholatmu, kau bersosial, kau bertemu dengan koleha kerjamu, kau bertemu dengan istri dan anak-anakmu, kau bertetangga dengan masyarakatmu, seolah-olah engkau tidak memiliki ladang pahala di hadapan mereka. Sungguh anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, du'afa, dan orang-orang yang terkena bencana, disitulah ada pahala yang telah kupersiapkan untukmu. Ini adalah afdalul ibadah. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Betapa hebatnya perkara sholat. Artinya adalah yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang pertama meninggalkannya itu sholat, yang kedua kalaupun tidak meninggalkannya, yaitu adalah orang-orang yang menunda-nunda pada pelaksanaan sholat tersebut. Fawailul lil musalli. Sungguh Allah ketika sudah mengajak kepada orang-orang yang beriman, orang yang beriman pasti melakukannya dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kemudian kami taati. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat. Yang seperti apa yang mendapatkan kecelakaan dari Allah, kendati pun ia sholat, mereka adalah sahun yang memiliki kualitas sholat yang lalai, baik di dalam sholatnya, berlebih lagi di luar sholatnya. Ditambah lagi alladzina hum yura'un, dengan sholatnya yang sudah lalai kemudian diriakkan pula. Kalau kita ibadah ingin pamer, pamerlah kepada Allah, karena memang yang kita tuju Allah. Cari muka kepada orang lain nggak boleh. Cari muka hanya kepada Allah, memang itu yang ditunggu oleh Allah. Sebab segala sesuatu makhluk, kita nggak akan pernah memberikan satu persembahan kepada siapapun melainkan kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ya memang lillahi ta'ala. Itu dia lillahi ta'ala ini. Kuncinya adalah karena Allah, karena Allah, karena Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, banyak para ulama mengatakan, Imam Mujahid, beliau menyatakan bahwa yang disebut dengan barang berguna ini adalah seperti panci, kapak, dan kendi. Artinya adalah perabot rumah tangga. Kenapa demikian? Karena saya baca di dalam kitab tafsir Jalalain bahwa ayat 1 sampai ayat ketiga itu diturunkan di kota Makkah.
namun ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh itu ternyata di kota Madinah. Ada satu riwayat yang menyatakan demikian, sehingga pada ayat yang terakhir ini adalah soal sosial para sahabat yang ketika tidak memiliki perkakas rumah tangga, kemudian ada sahabat yang meminta untuk meminjam barang saudaranya, kemudian saudaranya tidak memberikannya. Ini termasuk bagian daripada sifat pendusta agama. Karena apa? Di dalam agama itu diajarkan oleh Allah tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Islam dengan muslim yang lain bagaikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu wayamna'unal ma'un, yang enggan mereka untuk memberikan pinjaman barang-barang yang berharga, diberikannya jasa dan manfaat untuk dipergunakan untuk saudaranya. Kalau mereka tidak memberikan, maka mereka masuk pada golongan orang-orang yang pendusta agama. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengupas secara tuntas di dalam surah Al-Ma'un tentang sosial masyarakat kita. Sampai-sampai Allah tidak singgung tentang masalah peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir ini adalah hablum minanas keseluruhannya. La haula wa la quwwata illa billah.